Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah diberikannya untuk mereka masa-masa muda, di mana dimaklumi bersama bahwa di masa muda tentu seseorang berada pada kekuatan, semangat yang tinggi di dalam bekerja, beramal, dan beribadah kepada Allah. Dan tentu di masa muda banyak waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya sangat beruntung mereka yang berada di masa muda dan mampu memanfaatkan masa mudanya untuk mentaati Allah. Karena di antara nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka waktu luang dan kesehatan, tetapi banyak yang tidak tahu mensyukurinya. Maka benarlah apa yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas, nikmatani maqbulun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Nabi, di mana dua nikmat ini seringkali manusia lalai mensyukuri. Dua nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka mereka yang masih diberikan usia muda, masih menikmati masa muda, maka manfaatkan masa muda kalian dengan sebaik-baiknya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat
umur dikatakan muda itu sampai usia berapa? Ada yang menyebut orang itu masih dikatakan muda kalau belum berumur 33 tahun. Berarti kalau sudah lewat 33 tahun bukan lagi dikatakan anak muda. Dan di sana ada pendapat yang kedua, bahwa seorang dikatakan anak muda kalau belum mencapai umur 40 tahun. Jadi kalau sudah 40 tahun ke atas berarti bukan lagi dikatakan anak muda, sudah dikatakan orang tua. Tapi kalau masih di umur di bawah 40 tahun, maka itu masih anak muda. Walaupun dia sudah menikah, walaupun punya banyak anak, tetapi belum 40 tahun, maka masih dikatakan anak muda. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seseorang yang mampu memanfaatkan masa mudanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah anak muda yang banyak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana tidak? Seorang yang dia memanfaatkan usia mudanya di dalam ketaatan, mereka ini kelak akan mendapatkan keutamaan, dinaungi oleh Allah hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli yauma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan, kata Nabi, yang kelak akan dinaungi oleh Allah hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Disebutkan 7 golongan ini, salah satunya kata Nabi SAW, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Dan seorang pemuda di masa mudanya dia tumbuh untuk mentaati dan beribadah kepada Allah. Ini anak muda yang kelak akan mendapatkan naungan Allah hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Iya, dan ingat, masa muda itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat. Maka tergantung kita. Kalau kita termasuk dari orang yang memanfaatkan masa mudanya di dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Tapi kalau kita termasuk dari orang yang di masa mudanya menghabiskan masa mudanya di dalam maksiat, hal-hal yang sia-sia, membuang-buang waktu, maka kelak akan dihisab dengan hisab yang berat. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, la tazulu qadam ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergerak kedua kaki anak cucu Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Sampai dia ditanya tentang 5 perkara. 5 perkara tersebut salah satunya wa an syababihi fima ablah. Kau akan ditanya tentang masa mudamu, di mana kau habiskan masa mudamu tersebut. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya seseorang memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Iya, kata para ulama, seorang yang berada di usia muda, 3 hal yang mesti dia lakukan. Yang pertama, menuntut ilmu agama. Manfaatkan masa mudamu untuk belajar agama. Kenapa? Karena tanda kebaikan seseorang adalah ketika dia perhatian terhadap ilmu agama. Dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda,
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka dia akan diberikan pemahaman dalam urusan agama. Artinya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kebaikan pada seseorang, maka dia akan dijauhkan dari ilmu agama. Iya, maka termasuk hidayah dari Allah ketika seseorang mampu memanfaatkan usia mudanya untuk menuntut ilmu, belajar agama. Salah seorang ulama yang bernama Abu Ayyub As-Sikhtiyani, atau dikenal dengan nama Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, beliau berkata, min sa'adatil hadath ayyuwaffiqahu li'alimin sunni. Termasuk dari tanda kebahagiaan seorang pemuda adalah tatkala di masa mudanya dia diberikan taufik untuk belajar kepada seorang alim yang mengajarkan kepadanya sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak bisa dipungkiri, menuntut ilmu di masa muda, kata pepatah Arab, al-ilmu fi sighar kan naqshi 'alal hajar wal ilmu fil kibar kan naqshi 'alal ma. Menuntut ilmu di masa muda itu bagaikan mengukir di atas batu. Artinya apa? Sangat membekas sekali. Sementara menuntut ilmu di masa tua itu bagaikan mengukir di atas air. Cepat sekali hilangnya. Hafalannya sudah kurang, banyak yang pikirkan keluarga, pikirkan nafkah, pikirkan ini dan itu, sehingga buyar konsentrasinya. Beda dengan anak muda. Apa yang mau dia pikir? Untuk uang dia bisa minta sama orang tuanya, untuk nafkah dia bisa ambil dari orang tuanya. Tapi kalau orang tua sudah banyak yang dia pikir. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua dari wasiat yang harus dipegang oleh anak muda, yang kedua, gunakan masa mudamu untuk banyak-banyak beramal dan beribadah. Karena sekali lagi, masa muda itu masa di mana seseorang berada pada puncak kekuatan. Dia masih segar, masih fresh, mampu beribadah dengan ibadah yang banyak. Maka sebelum datang usia tua, sibukkan diri untuk apa? Untuk beramal, beribadah. Iya. Sebelum datang penyesalan di hari kiamat. Rasulullah pernah menyatakan, ma min ahadin yamut, tidak ada seorang pun yang meninggal illa wa huwa nadam, melainkan dia akan menyesal. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma nadamatu, apa kiranya penyesalan manusia itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, in kana muhsinan nadamun alla yakuna izdanun. Kalau dia termasuk orang yang baik, dia akan menyesal. Orang baik saja menyesal, Pak. Menyesal kenapa dia tidak menambah amal baiknya. Wa in kana musian nadamun alla yakuna naz'un. Tapi kalau ternyata dia termasuk orang yang buruk, maka dia menyesal. Mengapa dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia? Iya, maka jangan tertipu dengan ucapan sebagian orang. Iya, bahwa masa muda itu katanya apa? Masa untuk hidup foya-foya, untuk bersenang-senang. Bahkan sebagian orang mengeluarkan semboyan apa? Katanya saat kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Oh, enak sekali ini. Dan ini mustahil. Bagaimana caranya di masa mudanya dia foya-foya kemudian bisa mati masuk surga?
Masuk surga dari mana? Yang ada kalau dia di masa mudanya foya-foya, kalau bukan karena taufik dari Allah memberi hidayah kepada dia kembali, maka terancam nanti masuk neraka. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka seseorang di masa mudanya manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, seorang di masa muda hendaknya waspada dari yang namanya syubhat dan syahwat. Dia harus menjauhi fitnah, fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, Inna Allah azza wa jalla la ajaba bisyab alladhi laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla sangat takjub, sangat kagum kepada seorang pemuda yang pemuda ini tidak disetir oleh syahwatnya, tidak dikendalikan, tidak dikontrol oleh hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kagum, sangat takjub kepada pemuda yang seperti ini. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita melihat ya, para ulama kita, para salafun salihin, para sahabat Nabi, betul-betul di usia muda itu mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lihat para sahabat Rasulullah SAW di masa muda, mereka ikut berjihad, berperang di jalan Allah. Di masa muda mereka habiskan untuk bermajelis ilmu, menuntut ilmu agama. Lihat Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, beliau di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan juga hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kitab Muwatta' itu kitab hadis 2 kali lebih tebal daripada Al-Quran, dihafal oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan usia beliau ketika itu baru 7 tahun. Usianya Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran, hafal hadis, ribuan hadis dari kitab Muwatta'nya Imam Malik. Nah, kalau kita umur 7 tahun atau anak kita umur 7 tahun mungkin baru belajar Iqra. Nah, ada mungkin hafal beberapa surat. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita untuk kita perhatian di masa muda. Nah, dan kita bimbing anak-anak kita untuk apa? Untuk mereka berada di atas ilmu agama dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu dari kisah yang sangat menakjubkan, kisah yang sangat luar biasa yang kita bisa lihat di usia muda adalah kisah yang disebutkan oleh para ahli sejarah, kisah masa muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu di masa mudanya Nabi SAW mungkin tidak sama seperti anak-anak muda yang tumbuh dari kalangan sahabat, para ulama yang mereka menuntut ilmu, memang belajar agama. Itu mungkin tidak terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya karena Nabi ini kan beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul di usia beliau 40 tahun, sudah tidak muda lagi. Ya. Nah terus apa yang dilakukan oleh Nabi di masa mudanya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Nabi SAW beliau hidup tumbuh besar sebagai anak yatim. Bapak beliau meninggal selagi Nabi masih berada di usia, masih dalam kandungan ibunya. Kemudian ibunya meninggal ketika Nabi berusia 4 atau 5 tahun. Kemudian sebelumnya dirawat oleh seorang wanita yang menyusui beliau dari Bani Sa'diyah. Setelah itu
diserahkan kepada Nabi. Tidak lama Rasulullah bersama ibunya wafat. Setelah itu berpindah tangan kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib di usia 6 tahun. Tetapi di usia 8 tahun Nabi, Abdul Muttalib meninggal dunia. Lalu setelahnya dirawat dan diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib inilah yang merawat, membesarkan Nabi sampai beliau dewasa, bahkan sampai Rasulullah menikah dengan seorang wanita yang mulia yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sudah sebutkan bagaimana Abu Thalib pernah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdagang sampai ke daerah Busra, daerah pusat perdagangan negeri Syam pada waktu itu. Nabi sudah diajarkan untuk berdagang. Dan ada satu kejadian yang terjadi pada diri Nabi ketika beliau berada di Busra, yakni bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Pendeta Bahira. Pendeta Bahira inilah yang disebutkan di dalam sejarah yang bisa mengenal tanda-tanda kenabian dari Rasulullah SAW. Dan beliau ketika itu masih anak-anak. Tapi Bahira sudah bisa melihat ini anak bakalan menjadi seorang nabi. Bahkan disebutkan di dalam sejarah beliau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan hada sayyidul alamin, hada rasul rabbil alamin, hada yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin. Ini anak adalah anak yang bakalan menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Ini anak akan menjadi utusan Allah Rabbul Alamin. Dan ini anak, kata beliau, akan diutus oleh Allah untuk menebarkan rahmat bagi semesta alam. Dan beliau melihat tanda-tanda kenabian yang lain, di mana setiap nabi melewati pohon, batu, itu pohon dan batu sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pendeta Bahira, itu tidak akan terjadi kecuali kepada seorang nabi. Ketika beliau ditanya, dari mana kau tahu itu? Kata pendeta Bahira, aku melihat di dalam kitabku, kitab Injil. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka ini kejadian yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi SAW berada di usia remaja, ketika Rasulullah SAW menginjak usia remaja, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ketika itu Rasulullah SAW beliau menjadi pengembala kambing. Menjadi apa, Pak? Pengembala kambing. Itu Nabi SAW di usia mudanya. Tapi jangan salah, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan Nabi menjadi seorang pengembala kambing. Ada maksud dan tujuannya, ada hikmahnya. Dan demikianlah Allah menjadikan setiap para nabi dan para rasul pekerjaan pertamanya menjadi pengembala kambing. Disebutkan dalam hadis, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Kata Nabi, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali di awal-awal perkaranya dia menjadi seorang pengembala kambing. Tidak ada satupun nabi, Pak, kata Rasulullah, kecuali dia menjadi pengembala kambing. Para sahabat tanya, wa anta ya Rasulullah, kalau begitu engkau juga ya Rasulullah dulunya pengembala kambing? Kata Rasulullah SAW, na'am, dulu aku pun menjadi pengembala kambing. Di usia beliau masih remaja. Kata Nabi, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Dulu, kata Nabi, aku itu mengembalakan kambing milik seorang penduduk Makkah dengan upah beberapa dirham. Dengan upah beberapa dirham.
Taib. Kalau ada yang bertanya, apa hikmahnya Ustaz? Mengapa para nabi dan para rasul, dan tidak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjadi pengembala kambing? Kira-kira manfaatnya apa? Hikmahnya apa? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bahwa dari hikmah mengapa Rasulullah menjadi pengembala kambing, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini sebagai pengajaran kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW mengembala kambing, beliau mengatur kambing-kambing tersebut. Beliau berusaha mengatur kambing-kambing tersebut. Dan perlu diketahui bahwa mengatur kambing-kambing, ya, berada di suatu tempat, digembalakan supaya tidak hilang, supaya tidak lari, itu pekerjaan yang bukan ringan, pekerjaan berat. Tidak sama, kata para ulama, seperti orang mengembalakan onta. Kalau onta, Pak, digembalakan, misalnya dibawa ke padang rerumputan, onta itu akan berkumpul. Sifatnya onta itu akan berkumpul bersama kawan-kawannya. Beda dengan kambing. Kalau kambing digembalakan, dibawa ke padang rumput, maka dia akan berpencar. Itu kambing. Sehingga untuk mengatur kambing-kambing itu, kawanan kambing-kambing itu sangat berat. Nah, hikmahnya apa? Nanti Nabi SAW ketika menjadi seorang Rasul, beliau SAW diuji kesabarannya terhadap umat beliau dari kalangan para sahabat yang tentunya berbeda-beda watak dan sifatnya, dan Nabi dituntut untuk sabar ketika itu. Maka ini latihan kepada Nabi SAW, disuruh melatih diri, ya, melalui apa? Melalui mengembala kambing. Subhanallah. Itu diantara apa? Hikmah mengapa Rasulullah SAW menjadi pengembala kambing, untuk menguji kesabaran Nabi. Dan dari situ beliau tahu bagaimana cara mengatur umat dengan pengaturan yang terbaik. Iya, dengan pengaturan apa? Dengan pengaturan yang baik. Lihat ketika Nabi menghadapi para sahabat, khususnya di awal-awal Islam. Iya, bukan hal yang mudah untuk mengatur umat manusia. Iya. Apalagi yang berbeda-beda sifatnya. Tidak usah jauh-jauh, Abu Bakar dan Umar saja radhiyallahu anhum. Ini dua sahabat Nabi yang saling bertentangan dan sering bertentangan. Abu Bakar itu terkenal orangnya lembut, sementara Umar terkenal orangnya tegas. Dan seringkali pendapat Abu Bakar diselisih sama Umar. Ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Bahkan dalam hal ibadah pun seperti itu. Disebutkan dalam sejarah, Pak, kalau sholat malam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu kalau sholat malam suaranya lirih, kecil suaranya. Kenapa Abu Bakar begitu? Beliau tidak mau mengganggu yang lain. Karena beliau sholat malam, kalau nanti suaranya besar, terganggu yang lain. Sementara Umar, justru beliau suaranya keras-keras. Ditanya, mengapa Umar? Saya mau bangunkan orang, supaya orang semua sholat malam. Bertentangan sekali dua sahabat ini kan. Nah, tapi maksudnya sama-sama baik. Maka Rasulullah SAW mendamaikan mereka. Kata Nabi apa? Wahai Abu Bakar, angkat sedikit suaramu. Kemudian Nabi bersabda kepada Umar, wahai Umar, turunkan sedikit suaramu. Artinya apa? Berada di tengah-tengah. Jangan terlalu berlebih-lebihan dan jangan pula menyepelekan. Abu Bakar terkenal orangnya lembut, Umar terkenal orangnya tegas. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini baru Abu Bakar dan Umar. Dan bagaimana yang lainnya? Dan kita bisa melihat bagaimana kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam
menghadapi umatnya, menghadapi para sahabat. Disebutkan di dalam kisah ketika Nabi SAW berada di Taif, Rasulullah SAW ingin berdakwah di Taif. Apa yang didapatkan oleh beliau? Beliau belum berdakwah sudah dilempari oleh manusia dengan batu, Pak, sampai berdarah keningnya Nabi ini. Melihat itu, jangankan kita, malaikat saja tidak terima. Sampai turun malaikat Jibril. Di sampingnya ada Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung. Kata Jibril, Pak, wahai Muhammad, di sampingku ada malaikat penjaga gunung. Kalau kau mau, kau tinggal perintah dia supaya membalikkan gunung menimpa penduduk Taif. Tinggal menunggu perintah Nabi. Kalau malaikat mau, kalau Nabi mau, maka diselesaikan penduduk Taif ketika itu. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, justru aku berharap kalau bukan mereka yang menyembah Allah nantinya, aku berharap semoga keturunan-keturunan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Belum lagi ketika Nabi menghadapi Arab Badui, Pak. Arab Badui ini Arab pedalaman yang tinggal di gunung. Kalau turun gunung kadang kurang mengerti sopan santun. Itu tidak jarang Arab Badui itu datang kepada Nabi. Sebenarnya maksudnya baik, tapi caranya yang salah. Arab Badui itu, Pak, kalau datang kepada Nabi, ini kerahnya Nabi ini ditarik. Padahal mau tanya urusan agama, ditarik kerahnya Nabi sampai terseret Nabi itu. Kemudian apa? Ya Muhammad, aku ingin tanya. Mau bertanya begitu caranya. Tapi Nabi harap maklum, ini orang Arab Baduy tinggal di gunung. Kadang kalau turun gunung kurang ngerti sopan santun. Nabi maklumi itu. Nabi tetap sabar. Nabi tidak marah-marah. Nabi tidak, enak sekali kok tarik kerah baju. Nabi tidak berkata begitu, Pak. Nabi layani sahabatnya. Subhanallah. Lihat bagaimana kesabaran Rasulullah SAW. Disebutkan juga ada seorang wanita, ya, wanita ini apa namanya sedikit apa namanya tidak waras. Wanita ini ada sesuatu di kepalanya. Nah, maka dia datang kepada Nabi, kemudian meminta kepada Nabi. Ini wanita yang rada-rada gila datang kepada Rasulullah, minta apa namanya berbicara sama Nabi. Ada hajat yang mau dia sampaikan. Lihat, seorang pemimpin umat Islam ketika itu diminta oleh wanita yang rada-rada gila. Apa jawabnya Nabi, Pak? Kata Rasulullah, ya umma fulan, wahai ummu fulan, kau lihat di mana tempat yang kau inginkan, kita berbicara di situ. Aku akan ladeni engkau. Subhanallah. Dan Nabi betul-betul pergi sampai selesai hajatnya. Kemudian wanita itu pergi. Lihat Nabi SAW, seorang pemimpin yang luar biasa. Ketika Nabi membagi harta rampasan perang, ada salah seorang yang ketika itu kurang ajar kepada Nabi, Pak. Datang kepada Nabi lalu berkata begini, ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil. Wahai Muhammad, berlaku adil karena kamu tidak berlaku adil. Menuduh Nabi tidak berlaku adil, Pak. Mendengarkan itu Rasulullah sabar. Ini Nabi dituduh seperti itu di hadapan para sahabat. Jadi seakan-akan Nabi itu dipermalukan. Sampai Umar, Pak, Umar bin Khattab, terkenal orangnya tegas. Kata Umar apa? Da'ni ya Rasulullah adribu unuqah. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal ini leher kepalanya orang munafik ini ya Rasulullah. Kalau Umar, Pak, main penggal leher. Itu tegasnya Umar bin Khattab. Mendengar Nabi SAW apa namanya seakan-akan dihinakan, ya, Umar tidak terima. Tapi apa kata Rasulullah? Tahan wahai Umar. Nah, dan Rasulullah SAW mengingat kata Nabi SAW, ya, bahwasanya sungguh laqad udiya bi aktsara min hadza fasabar. Kata Nabi SAW, sungguh Nabi Musa telah diganggu, telah disakiti
dengan yang lebih daripada ini, namun beliau bersabar. Ketika Nabi Musa menghadapi Bani Israel, itu Bani Israel itu sangat tegaan orangnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Masa Nabi Musa disuruhnya pergi bersama Tuhannya, idhaba wa anta wa rabbuka, wahai Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu untuk berperang, biarkan kami di sini duduk-duduk. Disuruhnya Nabi Musa perang sendirian bersama Tuhannya, mereka duduk-duduk. Ini Bani Israel. Nah, maka Nabi mengingat Musa alaihissalam, beliau disakiti dengan yang lebih daripada itu, tapi beliau bersabar. Maka Nabi SAW memilih bersabar pada waktu itu. Subhanallah. Nah, kesabaran ini sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kapan? Semenjak Nabi di usia mudanya. Itulah hikmah mengapa Nabi menjadi pengembala kambing. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di sisi lain kata ulama, orang kalau mengembalakan kambing itu akan lebih bersikap tawadhu. Berbeda yang mengembalakan onta, kuda, itu ada sifat-sifat kesombongan yang muncul. Kalau kambing, apa yang mau dibanggakan pada kambing? Nah, ini ikhwani fiddin, sehingga melatih Nabi SAW untuk apa? Untuk bersifat tawadhu, rendah hati. Dan itu terbukti. Rasulullah SAW orangnya sangat merendah dan rendah hati orangnya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan ditanya, Ustaz, mengapa Nabi di masa mudanya tidak belajar agama? Ya, mau belajar agama sama siapa beliau? Beliau nabinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, tidak usah belajar Nabi SAW. Dan itu pun di usia 40 tahun. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tetapi latihan-latihan yang ada pada diri Nabi dari sisi-sisi keduniaan itu bermanfaat bagi beliau saat beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, juga disebutkan di masa Nabi beliau pernah menghadiri Ghazwatul Fijar, perang Fijar. Ini di masa muda. Nabi pernah ikut berperang bersama orang-orang Arab. Ketika itu perang saudara, Pak. Nabi ikut di situ membela kaumnya dari tindak kezaliman oleh kaum yang lain. Ini di masa muda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti di masa kenabian dan kerasulan akan ada perang-perang yang beliau hadapi. Iya. Dan juga Nabi SAW menghadiri yang namanya Hilful Fudul, perjanjian damai antara orang-orang Arab ketika itu. Ada perjanjian damai. Nah, ini diantara apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari Nabi, supaya apa? Sekali lagi untuk melatih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lebih baik lagi di masa beliau nanti diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih ada lagi beberapa kisah terkait dengan masa muda Rasulullah SAW, dan nanti di umur beliau 25 tahun beliau menikah dengan istri beliau yang pertama yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana sampai Nabi bisa menikah dengan istri beliau yang tercinta ini? Insyaallah taala akan kita paparkan di pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bisawab. Demikian yang bisa kami paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.